Donald Trump kembali menunjukkan tekanan diplomasinya. Setelah menang, tanda kutip, dari Kolombia, kini Donald Trump memainkan cara yang sama untuk Meksiko, Kanada, dan Cina. Apakah Meksiko, Kanada, dan Cina juga akan tunduk seperti halnya Kolombia ditundukkan oleh Trump soal trade war? Kita simak analisisnya. Pada awal tahun 2025, Trump memaksa Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk mengerahkan 10.000 tentara Meksiko ke perbatasan Amerika dengan Meksiko untuk menjaga perbatasan lebih baik lagi. Langkah ini, permintaan ini untuk menghindari perdagangan narkoba, terutama jenis fentanyl yang masuk dari Meksiko melalui perbatasan di selatan Amerika. Apabila Meksiko tidak mau melakukannya, Trump akan mengenakan tarif 25% terhadap semua barang yang berasal dari Meksiko. Tekanan ini sontak menimbulkan reaksi dari Meksiko dan pemerintahannya. Presiden Claudia mengatakan akan melawan dan meretaliasi dengan mengenakan tarif yang sama agar produk-produk Amerika yang datang ke Meksiko juga akan dikenakan tarif sebesar 25%. Sehari berlangsung, ternyata Presiden Meksiko melunak. Presiden Meksiko berpikir ulang terkait penerapan tarif 25% kepada barang-barang Meksiko ke Amerika. Kenapa? Karena 75% ekspor Meksiko itu destinasinya adalah Amerika. Kalau seandainya barang-barang dari Meksiko naik 25%, Meksiko khawatir akan terjadi resesi ekonomi di dalam domestik ekonominya. Hal inilah yang kemudian membuat Presiden Meksiko melakukan konferensi pers bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Trump dan akhirnya menyetujui untuk mengirimkan 10.000 tentara Meksiko ke perbatasan Amerika dengan Meksiko untuk menjaga perbatasan lebih ketat lagi agar perdagangan narkotika dan imigran ilegal tidak begitu mudah masuk ke Amerika Serikat. Dan setelah ada konferensi itu, Donald Trump kemudian berpendapat dia akan menunda dan memberikan waktu 1 bulan untuk Meksiko merealisasikan janji-janjinya. Apabila tidak terpenuhi dalam waktu 1 bulan, Trump akan betul-betul menaikkan tarif barang-barang impor asal Meksiko. Tindakan Trump ini sangat-sangat efektif dan sangat ditakuti oleh berbagai negara yang terutama tujuan ekspornya mayoritas ke Amerika Serikat. Setidaknya Kanada juga mengalami ketakutan yang sama. Bedanya, Kanada mempertimbangkan agar menggunakan retaliasi dan akan merespon apa yang akan dikenakan oleh Trump selama 1 bulan ke depan. Meskipun ketegangannya tidak cukup membuat headline di berita, tetapi Kanada bersama dengan jajaran kabinetnya menginginkan untuk melawan tindakan Trump tersebut. Apakah Kanada juga akan tunduk sebagaimana halnya Meksiko dengan Kolombia? Saya memprediksi Kanada mungkin akan melunak. Kenapa? Karena Kanada dan Meksiko punya karakteristik perdagangan global yang mirip dengan satu sama lain, yaitu 75% ekspornya itu destinasinya adalah ke Amerika. Sehingga kalau seandainya barang-barang mereka dikenakan tarif 25%, pastinya penjualan mereka akan turun dan ekonomi domestik akan terganggu. Meskipun perdagangan dari Amerika ke Kanada lebih tinggi dibandingkan dengan Meksiko. Artinya nilai tawar Kanada mungkin lebih baik daripada Claudia di Meksiko. Bagaimana dengan China? China cukup berbeda dengan Kanada, cukup berbeda dengan Meksiko, cukup berbeda dengan Kolombia. Kenapa? Karena China adalah ekonomi terbesar di dunia saat ini. Dan China memiliki mitra dagang yang luas. Tidak seperti Kanada dan Meksiko yang tergantung kepada Amerika Serikat. Dan yang penting juga adalah bahwa China punya bahan baku yang dibutuhkan oleh industri-industri teknologi di Amerika, yaitu mineral rare atau mineral jarang, yang sesungguhnya ini bisa menjadi alat diplomatik China untuk menekan Amerika. Itulah kenapa tarif impor yang diberlakukan kepada China, Trump mengancamnya hanya 10% kenaikannya. Beda dengan Meksiko, beda dengan Kanada, yaitu 25%. Hal ini membuat negosiasi antara Trump dengan Xi Jinping mungkin akan berlangsung lebih lama
dan mungkin saja episode trade war antara China dengan Amerika akan berlangsung panjang. Apa kemudian lesson learned buat negara-negara lain? Apabila melihat gaya kepemimpinan Trump yang menekan, yang mengancam, terutama memberikan tarif impor kepada barang-barangnya, tentunya ini akan membuat gentar negara-negara lain. Buat mereka, negara-negara yang tergantung ekspornya kepada Amerika, pastinya akan khawatir. Kenapa? Karena pemerintahan Trump ini telah mengganggu kepentingan nasional mereka. Bayangkan Meksiko harus mengeluarkan biaya tambahan dengan mengirimkan 10.000 tentaranya ke perbatasan. Padahal bisa jadi dalam national interest mereka, perbatasan itu tidak mengganggu secara strategik dibandingkan wilayah lain. Tetapi karena Meksiko sudah kalah diplomasi, akhirnya harus menurut dengan kepentingan nasionalnya Amerika dan bisa jadi mengorbankan kepentingan nasionalnya sendiri. Begitulah negara lemah bisa diatur oleh negara-negara yang kuat. Kalau Indonesia tidak mau seperti Meksiko dan Kolombia, maka Indonesia harus punya kemandirian yang kuat. Setidaknya partner dagang Indonesia sekarang ini memang sedikit sekali yang berurusan dengan Amerika. Setidaknya di bawah 20%. Indonesia secara perdagangan global lebih tergantung kepada Singapura dan juga China sebagai mitra dagangnya. Sehingga bisa jadi tekanan Trump, kalau seandainya Trump ingin mengenakan satu keinginan kepada Indonesia, bisa jadi akan jauh lebih sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Selain sisi perdagangan, Trump bisa juga menggunakan sisi yang lain, seperti sisi pembiayaan. Ingat, pembiayaan APBN defisit kita itu mayoritas diterbitkan melalui global bond. Meskipun secara teori global bond ini dibeli oleh siapapun, tetapi mayoritas pembeli dari global bond Indonesia adalah dominasi dolar. Berarti Amerika Serikat juga punya pengaruh yang signifikan. Sehingga kita belum tentu terbebas dari tekanan Trump dan pemerintahan Amerika. Yang diperlukan oleh kita adalah mempersiapkan diri dan kemudian menggunakan strategi-strategi yang out of the box agar kita tidak tunduk kepada pemerintahan Trump. Setidaknya kepentingan nasional kita tetap harus kita jaga. Kalau seandainya kita bisa beriringan dengan kepentingan nasional negara lain, kenapa tidak? Tetapi kalau seandainya berbenturan, maka kita harus memprioritaskan kepentingan nasional kita sendiri. Itu mungkin analisis kita bagaimana tekanan diplomasi Trump terhadap trade war berpengaruh saat ini dan apa konsekuensi buat Indonesia. Kita sudah bahas. Terima kasih Anda telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.